Bos yang nggak tega untuk mencat anak buahnya adalah atasan yang aneh dan tidak bijak. Dari pengalamanku 6 tahun nge-grow bisnis bakeryku, dari yang asalnya income-nya cuma 1 juta per bulan, sekarang income-nya bisa dapat 500 juta per bulan. Ternyata nggak semua orang itu pengen kerja dengan benar dan membantu bisnis kita untuk grow lebih besar lagi. Ada beberapa orang yang pengen kerja asal, tapi pengen tetap dapat duitnya. Nah, kalau di bisnismu ada kru yang kelakuannya kayak gitu, mending kamu pecat aja. Di KDB kita punya 3 step biar mecatnya lebih enak lagi. Step yang pertama, kita harus bikin dulu standar dan acuan untuk melakukan pekerjaan dengan jelas. Sebelum kita nyalahin kerjaan orang lain, pastiin dulu kita udah punya acuan yang jelas untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kalau di KDB, standar dan acuannya ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, itu cara berperilaku di perusahaan. Isinya kurang lebih apa? Isinya cara berpakaian, terus absensi, dan sebagainya yang berhubungan dengan gimana sih caranya setiap karyawan satu sama lain berhubungan dengan karyawan yang lainnya. Terus yang kedua, itu ada penjelasan detail bagaimana sih cara mereka melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan jabatannya. Misal, katakanlah di KDB itu ada baker. Nah, di dokumen bakerku itu ada details tentang apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang baker. Terus selain itu juga bagaimana sih cara mereka melakukan pekerjaannya. Kalau mereka itu tugasnya adalah bikin roti, di dokumennya itu ada ditulis bagaimana sih caranya untuk membuat roti. Terus resepnya seperti apa? Standar roti yang bagus tuh kayak gimana sih? Jadi quality controlnya juga dicantumkan di dokumennya. Ada penjelasan yang detail menjelaskan tentang bagaimana sih cara seseorang melakukan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya. Terus yang ketiga, ada checklist standar pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan seperti apa sih yang diterima di KDB? Pekerjaan-pekerjaan seperti apa sih yang hasilnya ditolak oleh KDB? Supaya apa? Supaya jelas pekerjaan orangnya itu sesuai dengan target capaiannya atau enggak. Nah, yang perlu dicatat berikutnya adalah dokumen ini, si standar dan acuan itu harus dibuat sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Jangan mager. Terus step yang keduanya adalah setelah kita punya SOP-nya, pastikan setiap kru itu sudah kita latih sesuai dengan SOP-nya dan SOP-nya sendiri dipastikan untuk diterapkan. Aku dan tim manajemen di KDB itu harus selalu memastikan kalau misalnya ada kesalahan, itu bukan karena krunya nggak pernah dilatih atau karena manajemennya ngaco. Misalnya nih, ada baker, dia nggak bisa bikin roti. Kenapa? Karena, saya nggak pernah dilatih kak sama kakaknya. Nah, kalau menurutku, ketika ada kru yang tidak bisa melakukan pekerjaan karena nggak pernah dilatih, yang salah itu bukan krunya, tapi yang salah itu manajemennya. Jadi kita di KDB itu selalu memastikan gimana sih caranya kita bisa ngasih training terbaik untuk kru kita, atau kalau misalnya ternyata kru kita setelah di-train masih ngaco hasilnya, artinya apa? Kita masuk ke step yang ketiga. Kita harus sadar bahwa bisnis itu bukan panti rehabilitasi. Kalau standarnya udah jelas, trainingnya juga udah maksimal, tapi hasil kerja dari kru kita itu masih ngaco, itulah saatnya kita untuk memecat kru tersebut. Karena itu ciri kalau dia bukan cuman bermasalah di skill, tapi yang jadi masalah itu adalah karakter. Karakter dia tidak cocok dengan lingkungan yang ada di bisnis kita. Balik lagi, kita itu bisnis, bukan panti rehabilitasi untuk merubah perilaku seseorang.